festival budaya dan icip kulinernya nih. Sekarang kita berwisata pantai. Kepulauan Seribu masuk menjadi salah satu dari 10 destinasi prioritas atau disebut 10 Bali Baru. Nah, salah satu pantai nih yang menawarkan pesona adalah ini dia, Lagun Asa. Nah, salah satu wisata air yang bisa Anda nikmati di sini yakni bermain kano. Menariknya, bermain kano di tempat ini, kita akan disuguhkan dengan permadani laut berpasir putih dengan air nan jernih. Indonesia menjadi salah satu negara kepulauan terluas di dunia dengan memiliki sekitar 17.000 pulau. Bahkan banyak pulau yang ada di Indonesia belum memiliki nama nih. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada dengan panjang 54.716 km. Maka nggak aneh jika banyak turis asing berwisatawan di pantai-pantai Indonesia. Seolah berada di sekeping surga tersembunyi, Pulau Payung menyimpan keelokan nirwana yang begitu indah. Ya, meski nama pulau ini belum terlalu familiar, Anda tak perlu khawatir menjadikan Pantai Asia di Pulau Payung sebagai pilihan berlibur bersama keluarga. Selain menawarkan eksotisme pantai, suasana penginapan di sini juga sangat teduh. Anda bahkan bisa memilih resort yang menawarkan atmosfer layaknya pulau pribadi, seperti tempat ini. Halo Pak Ian ya? Wah, saya ini mau ekspor tempat ini Pak. Saya boleh naik nggak Pak ikut? Oke, saya duduk ya. Pak Ian, tempat ini tuh keren banget Marvin. Lihat airnya jernih banget, biru banget. Terus aku lihat banyak ATV, permainan-permainan. Ada kano, terus ada jet ski juga ya? Ada jet ski juga. Pak Ian, tempat di sini tuh apa sih yang membedakan dengan tempat yang lain? Di sini itu selain private island, Ya. kita itu menyajikan natural island. Jadi konsepnya itu emang natural, ya. Natural. Jadi di sini juga bisa selain wahana air juga melihat pantai, pulau yang indah ya Pak Iwan ya. Benar. Luar biasa. Terus ada penginapan. Pokoknya di sini udah lengkap semua ya untuk wisata keluarga. Wah, luar biasa banget tempat ini ya Pak Ian ya. Oke, saya Marvin mau lanjut ekspor lagi tempat yang lain ya. Oke, baik, Terima Pak kasih Pak Ian. Tak perlu berpikir lama, saya pun tergoda bercengkrama dengan ombak pantai yang sungguh memantik hati. Ya, siapapun yang datang patut mencoba wahana air di tempat ini. Saya pun tak menyangka Jakarta ternyata punya keindahan bawah laut yang sungguh memanjakan mata. Halo Mas. Wih, dengan Mas siapa? Mas Aan. Kita mau coba snorkeling di Pulau Payung. Yeay. Ini ada alatnya, ada apa aja Mas? Ada Wow, pelampung ya. Pertama. juga. Ya, sambil dipakai ya mungkin ya. Sambil dipakai. Untuk menikmati eksotisme bahari, wisatawan tak perlu khawatir. Ada pemandu khusus yang akan menemani kita menyelam sambil memberi makan langsung ikan-ikan cantik. Bersnorkeling bersama ikan warna-warni dijamin memberi pengalaman yang tak terlupakan. Terlebih gerombolan ikan ini sungguh menggemaskan. Keren banget.
banget, ternyata nggak perlu jauh-jauh nih ke Indonesia Timur. Ternyata Jakarta, tepatnya di Pulau Seribu, ada tempat seindah ini buat snorkeling. Amazing Indonesia! Keseruan wisata air lain yang bisa kita nikmati. Ini dia nih, jet ski. Ini untuk ngerem, Ini untuk gas rem dan itu untuk gas majunya. gas maju. Iya, Oke. kalau misalkan kakak ada sesuatu di depan, Ha-ha. kayak balok kayak gitu, tinggal ditekan aja remnya. Remnya. Ya, jadi Oke. dia memperlambat laju. Ha-ha. Paham? Di Paham, sini paham. tombol merahnya ini buat nyalainnya. Tekan aja yang lama, matiin pun sama yang lama juga. Oke, oke. Seru banget nih. Tadi kan kita udah nyobain snorkeling tuh. Sekarang kita nyobain jet ski. Amazing Indonesia. Woo! Berolahraga air yang satu ini selain bisa meningkatkan suasana hati, juga dapat membantu mengurangi stres dari padatnya rutinitas. Menariknya lagi, selain bisa membakar kalori, menjelajahi perairan dengan jet ski sambil menikmati sinar matahari dan udara segar juga bisa berdampak positif bagi kesehatan mental. Namun ada baiknya selalu mengenakan jaket pelampung dan mengikuti aturan saat bermanuver. Karena bermain jet ski juga bisa membahayakan jika tindakan pencegahan keselamatan tidak tepat dilakukan. Puas menikmati sensasi beragam wahana air, waktunya untuk mencicipi sajian istimewa di tempat ini. Sesuai dengan masyarakat Kepulauan Seribu yang heterogen, hidangan di sini juga menyediakan beragam menu tradisional Indonesia loh. Dan saya pun tertarik mencoba sajian berbahan dasar seafood. Seperti ini, udang balines dan ikan bakar dabu-dabu. Bersama ahlinya, saya pun berkesempatan ikut meracik hidangan Nusantara yang menggugah selera. Wah, halo Chef. Halo bro. Saya Marvin, Chef. Siap Chef Miko. Dengan Chef Miko. Oke, Ya. saya lapar banget nih, Chef. Kapan mau makan apa hari ini? Masakin dong ya. Ya siap. Hari ini mau masak apa nih? Kita mau masak ikan bakar dabu-dabu sama udang saus balinese, mau nggak? Wah, itu enak banget sih Oke, pasti ya. siap. Ayo, Oke, nanti langsung aku kita masak masakin ya. ya. Oke. Oke, Let's siap, go, siap. kita Let's go. masak. Untuk membuat udang balines cukup mudah. Hanya diperlukan bahan seperti udang, bawang bombay, serai, cabai merah, bawang merah, lengkuas, jahe, garam, dan bumbu rempah yang telah dihaluskan. Langsung masukin serainya, Ada bombaynya. bawang bombay. Langsung nih. Masukin. Oke. Oke. Kita masukin potongan cabai. Oke. Sama daun jeruk. Daun jeruk cukup aja. Daun jeruknya berapa nih? 3 lembar. 3 lembar aja. Ini 1, 2, 3. Oke. Baunya aja udah harum banget. Udah gak sabar banget nih, lapar. Wah, ini udah matang Chef ya? Ya, udah. Oke. Wow. Oke, udah jadi udang balines. Oke, selanjutnya kita mau masak apa lagi, Chef? Ikan bakar. Ikan bakar dabu-dabu. Oke, kita save dulu ya ini ya. Sedangkan untuk membuat ikan bakar dabu-dabu hanya dibutuhkan ikan baronang, bumbu minyak bakar, dan irisan cabai, bawang merah dan tomat yang telah dibumbui garam dan penyedap. Nah, sekarang kita mau masak ikan dabu-dabu. Nah, tips agar rasa ikan bakar tetap lembut dan crunchy, ikan sebaiknya digoreng setengah matang sebelum dibakar. Oke, ikannya udah matang nih, udah setengah matang. Kita lanjut bakar.
Boleh tahu ini berapa lama nih bakarnya ikan? Ya tergantung ukuran ikan, tapi biasanya 5 menit Bang. 5 menit udah ya. Nah, istimewanya yang ada olahan yang ada di sini nih, ikannya tuh fresh dan juga hasil laut dari Kepulauan Seribu ini nih. Mantap. Ini dia bumbunya. Kita langsung oles ke ikannya. Oke. Nah, ini tanda-tandanya kalau udah mau matang tuh seperti apa, Chef? Dia tulisannya udah ada kebakar ya kan. Heeh. Terus di tersebut ini udah ada keras, Heeh. tandanya udah enak. Wah, ikannya udah mateng nih. Aku udah lapar banget nih, Chef. Ya, ya. Saya tunggu di depan ya. Oke, siap. Oke, thank you, Chef. Hanya butuh waktu 10 hingga 15 menit saja, sajian udang balines dan ikan bakar dabu-dabu pun siap disantap. Wah, udah jadi. Wah, enak banget. Let's go kita makan. Sekarang kita mau nyobain udang balines. Ini enak banget. Udang balines. Banget. Sekarang kita nyobain ikan bakar dabu-dabu yang tadi kita masak. Wow. Makan. Enak banget. Nanggung banget nih, kita pakai tangan aja lah makannya. Kita cocol ke sambal dabunya. Pasti enak banget. Pasti teman-teman di rumah ini pada ngiler nih. Wah, sekarang kita cobain minumannya. Dia Sweet Dreams. Ini berbagi buah, ada berry, ada orange, dan juga ada top sodanya. Ini seger banget, cocok buat yang berwisata di pantai. Mantap. Seger. Perut udah keisi, tenaga udah kuat lagi. Waktunya kita lanjut main-main lagi. Let's go! Aktivitas pantai yang cukup menantang lainnya yang patut Anda coba di sini adalah ini dia ATV Jungle Trip. Wah, serunya di tempat ini kita bisa explore menggunakan ATV. Let's go! Woo! Uniknya, sensasi bermain ATV di tempat ini, Anda akan dipandu menelusuri kawasan hutan pantai dengan jarak dan medan yang cukup menantang. Menariknya lagi, jika beruntung kita bisa melihat lebih dekat burung elang yang sering hinggap dan singgah di kawasan konservasi hutan ini. Ada baiknya saat menyusuri hutan Anda menggunakan masker agar terhindar dari debu di sepanjang jalur berpasir. Mantap! Amazing Indonesia! Pulau Payung memang menjadi salah satu gugusan pulau di Teluk Utara Jakarta yang menyimpan sejuta panorama bahari. Suasana hembusan angin pantai dan debur ombak yang berbaur membuat para wisatawan di sini betah berlama-lama menikmati waktu. Tak jarang, tempat ini pun disulap menjadi kawasan hiburan layaknya di Pulau Dewata, Bali. Seperti ini, beragam aktivitas hiburan bertema Halloween disuguhkan. Mulai dari knockdown atau melempar bola kasti ke arah piramida kaleng, di mana yang berhasil akan mendapat hadiah.
hingga face painting atau melukis wajah. Tak perlu khawatir, cat yang digunakan aman untuk anak-anak. Nah, selain kita bisa berwahana air dan juga berwisata pantai, kita juga bisa create aktivitas dengan teman-teman kita nih. Ini salah satunya adalah face painting. Nah, aku mau yang ini, Mas. Tapi kecil aja ya, aku buka kacamata ya. Wah, udah Mas? Udah. Wah, gimana nih? Kira-kira bagus nggak? Mantap ya. Thank you Mas. Thank you. Keren banget. Mantap. Usai melukis wajah, jangan lupa untuk mengabadikan momen sebagai kenangan perjalanan petualangan Anda. Oke, wah seru banget nih. Kita bisa pilih frame Mas? Ya betul, kita bisa ada hitam, ada putih. Wah, seru banget nih. Ini dia foto boothnya. Keren banget sih. Mas Vin harus coba nih. Oke. Ada apa tulisan apa gitu Mas? Oh, wah ini aja nih. Saya banget nih. Bak Mutiara Dunia, keindahan tempat ini menghipnotis setiap wisatawan yang datang. Iya, lagun di Pulau Payung bisa menjadi pilihan Anda menghabiskan liburan singkat bersama keluarga tercinta. Pengalaman pertama berwisata pulau benar-benar seseru ini nih. Nggak tanggung-tanggung. Sejuta pesona Pulau Seribu benar-benar menambah pengalaman petualangan saya. Dan pastinya Anda yang mau mencoba. Apapun aktivitasnya, kita harus tetap selalu menjaga kebersihan. Karena wisata bahari perlu laut dan pantai yang bersih. Dari Kepulauan Seribu, saya Marvin Teguh. Sampai jumpa di seputar Indonesia selanjutnya. Amazing Indonesia! Neng, tahu nggak si Ompong, anak lurah belakang? Siapa bang? Ompong. Ompong. Ih, ternyata dia make, Neng. Ih, Pakai celana bang? ya pakai dong, kalau nggak gubal gabel. Pakai celana. Nih, dia itu pakai narkoba. Ih, udah gitu ketangkep. Tangkap? Tangkap polisi. Penjara tuh bang? Ya penjara lah, masih dikawinin. Enak dong dikawinin mah. Tuh ya Allah doyan. Di penjara Neng. Ih susah ya kalau orang udah ketergantungan sama narkoba itu amit-amit. Ih
bangun tidur, orang pakai narkoba, mau tidur pakai narkoba. Amit-amitnya kalau udah ketergantungan gitu ya. Iya, amit banget. Ngapa habis ngebaso lo? Begini-begini mulu. Makan. Oh, habis makan. Oh. Neng, rumah di mana? Di Kosambi, Bang. Kosambi. Iya. Lurah berapa? Urura RT 1. RT 1. Oh, sini mau ngapain, Neng? Mau ikut-ikutan aja. Ikutin aja. Iya, udah tepuk tangan aja deh, duduk deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali saya Ferry Mariadi bisa ketemu Anda semuanya. Tentunya di Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin menyapa teman-teman saya dari mana ini? SMK Widya Mardian 2 Jakarta. Yang di belakang saya yang cantik-cantik dari mana? Bu, sarapannya apa, Bu? Bau kabel kebakar, Bu. Yang di sebelah kiri saya dari mana? SMK Widya Mardian 2 Jakarta. Wah, tepuk tangan. Yang di depan saya dari mana? Ya. Sudah ada Pak Ustadz Aam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong Pak Ustadz nih. Pak Ustadz, pagi ini tema kita adalah mengerikan. Kalau kita baca bangkit dari masa lalu. Itu bagaimana menurut Islam Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya manusia itu makhluk yang tidak bisa lepas dari masa kini dan masa lalu. Betul nggak, Bu? Betul. Masa kini dan masa lalu. Ibu kok masa gitu? Jadi katanya manusia itu ada di antara masa kini, masa lalu, dan nanti masa yang akan datang. Betul. Biasanya masa yang akan datang dan masa sekarang dipengaruhi juga oleh masa lalu. Itu sebabnya cara berpikir kita, cara berperilaku kita, bahkan cara bicara kita, itu juga dipengaruhi oleh pengalaman kita, masa lalu kita. Orang yang dibesarkan di daerah pantai, Ya. cenderung suaranya keras. Betul. Seperti pesut misalnya ya. Lomba-lomba. Jadi orang yang dibesarkan dalam lingkungan pantai itu keras karena suaranya harus bersaing dengan ombak. Ombak. Betul. Ayah, buah, apa? Gitu kan. Nah, maka cenderung keras. Itu menunjukkan apa yang terjadi pada diri kita sekarang dipengaruhi oleh masa lalu. Makanya kita sebagai orang tua harus berusaha memberikan bekal masa lalu yang indah untuk anak-anak kita. Betul. Sehingga itu jadi bekal bagi dia menatap masa depan. Bagus. Baik. Wah, luar biasa. Sekarang kita lempar pertanyaan kepada para audiens yang ada di sini. Siapa, Ibu? Mangga, silakan Ibu. Suaranya yang lantang, Bu ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Ibu Sairoh. Ustadz, ada seorang yang hobinya main judi. Dia itu kadang tobat, kadang kambuh lagi. Apakah itu yang dinamakan kutukan? Apakah ada jalan yang terbaik dalam Islam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu pertanyaan yang penting kita perhatikan. Kalau orang mengulangi lagi, apakah itu kutukan? Begini, di dalam tafsir Ibnu Katsir diungkapkan bahwa yang dimaksud a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ya. Nah, katanya, kata Ustadz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, orang yang terkutuk itu bukan berarti orang yang tadinya usahanya maju terus jadi bangkrut. Betul. Orang yang tadinya sehat terus jadi sakit. Orang yang terkutuk itu katanya orang yang dia itu tahu itu salah, tapi sangat sulit meninggalkan kesalahan itu. Tahu judi itu madorot. Sampai rumah dia jual, mobil dia jual. Dia merasakan sendiri kemadorotan judi itu dia rasakan. Dan dia mengatakan aku harus berhenti. Tapi begitu ada duit lagi, dia judi lagi. Ya, jadi orang yang terkutuk itu katanya orang yang dia itu seperti berada dalam lingkaran setan. Jadi sangat sulit mau keluar begitu. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa keluar dari lingkaran itu? Satu kata kuncinya adalah memang mau tidak mau kita harus berjuang melawan diri kita sendiri. Betul. Jadi katanya keterkutukan itu bisa dilepaskan oleh diri kita.
Oleh sebab itu, orang itu berubah atau tidak, insaf atau tidak, bukan oleh orang lain, tetapi oleh dirinya sendiri. Sekarang 1 juta orang menasehati dia, tapi kalau dirinya tidak mau berubah, dia tidak akan berubah. Oke, ini juga ada cerita dari tetangga saya, tetangga kos katanya gitu. Ada yang bilang, Pak Haji, anaknya tuh judi. Astagfirullahaladzim. Tapi menang. Alhamdulillah. Gitu gimana ya kalau kayak gitu ya? Itu mah emang bener aja, Pak. Ustaz, ya udah sekarang kita buka penelpon nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Prawesti dari Solo. Iya, Bu. Ustaz, saya punya saudara pecandu narkoba. Iya. Sampai akhirnya ibunya itu stres menghadapi saudara saya ini. Iya. Semua harta keluarganya ludes karena ulahnya. Ibunya itu sampai meninggal gara-gara stres berat. Terus setelah ibunya meninggal, saudara saya itu baru menyadari kesalahannya. Iya. Dan dia ada niat untuk tobat. Dia masuk panti rehabilitasi supaya sembuh dari kecanduan narkobanya. Nah, walaupun dia sudah tobat, tapi terus-terusan merasa dia itu hidupnya tidak tenang. Terus dibayang-bayangi dosa yang pernah dia lakukan. Lalu yang paling parah dia merasa jadi pembunuh ibunya, Ustaz. Yeah. Apa hidupnya yang tidak tenang itu disebabkan karena tobatnya yang belum sempurna? Apakah Allah menerima tobatnya? Begitu Ustaz, terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di dalam Al-Qur'an ada firman Allah yang bunyinya begini. Ini penting diperhatikan bagi orang yang pernah melakukan satu kesalahan dan sampai sekarang masih mengatakan, aduh aku betul-betul bersalah gitu ya. Untuk kasus tadi kan dia merasa ibunya dibunuh oleh dia gitu kan. Nah, ini ada ayat yang sangat indah sekali yang mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku yang pernah terjerumus dosa. Jadi ada kata-kata, katakan kepada hamba-hambaku yang pernah terjerumus dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat dan cinta Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan ampuni dosa-dosamu seluruhnya. Jadi ayat itu pakai kata-kata jami'an, seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Amin. Kenapa ayat ini turun? Allah Maha tahu. Kadang kita sebagai manusia suka sampai pada titik keputusasaan. Dosa saya terlalu besar. Kayaknya Allah tidak akan mengampuni kesalahan saya. Saya berbuat dosa besar pada ibu saya. Hartanya habis oleh saya sampai dia meninggal. Rasanya saya yang membunuh dia itu, katanya itu hilah syaitonnya. Terus dibisikan perasaan bersalah. Nah, yang akhirnya dia putus asa. Percumalah, dosa aku tidak akan diampuni. Apa yang terjadi? Dia melakukan lagi. Nah, oleh karena itu Allah berfirman, katakan kepada hamba-hambaku yang pernah terjerumus dosa, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Makanya siapapun di antara kita yang pernah terjerumus dosa, yakin bahwa Allah akan mengampuni. Satu kata kuncinya, tidak mengulangi lagi. Betul. Tepuk tangan dulu Buah, biar semangat Buah. Aduh, oke. Emailnya dari isabella_agata@gmail.com. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah hidayah tobat itu selalu dibuka oleh Allah setelah seseorang menerima akibat dari perbuatan dosanya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, memang ada satu kenyataan dalam hidup, orang itu tobat setelah kena batunya. Kejadian. Ya. Ada seorang suami ketika gagah, ketika sehat, ya. Kerjaannya nyakitin istri aja. Disuruh tobat malah memperlakukan istrinya dengan buruk. Begitu dia kena stroke, udah nggak bisa apa-apa, ya. Jalan juga digusur, dia katakan, mah ayah tobat, pokoknya ayah tidak akan nyakitin mamah lagi. Ya gimana mau nyakitin udah begitu. Ya, makanya ada kenyataan dalam hidup orang itu tobat setelah dia kena batunya, gitu kan. Nah, apakah hidayah itu selalu turun saat kita sudah tidak berdaya? Emang ada. Jadi dia itu tobat setelah dia sudah tidak berdaya, itu ada. Tapi juga ada
Orang yang bertobat justru pada saat dia di puncak kejayaannya. Gitu kan? Dia lagi benar-benar sehat, duit dia lagi benar-benar banyak, karir dia lagi benar-benar bagus. Tiba-tiba dia menemukan pencerahan dan akhirnya dia berubah. Nah, katanya taubat yang paling hebat ketika kita masih bisa melakukan. Makanya orang yang bertobat dalam keadaan dia punya kemampuan itu lebih Allah suka. Lebih Allah suka, luar biasa. Oke, sekarang ini ada video dari sahabat kita. Seperti apa? Kita lihat yuk videonya. Tuh. Assalamualaikum Ustadz, saya Dila. Jika seorang bapak dipenjara karena menyebabkan yang ditabrak meninggal, apakah dia harus bertobat? Terima kasih Ustadz, Assalamualaikum. Jelas ya Pak Ustadz ya, tadi katanya ada seorang bapak dipenjara karena menabrak dan menyebabkan yang ditabrak itu mati. Apakah itu harus bertobat apa enggak? Begini, menghilangkan nyawa orang lain itu kategori dosa besar. Betul. Tapi di dalam Al-Quran juga diungkap, ada yang menghilangkan nyawa orang lain bukan karena keinginannya, bukan karena hawa nafsunya, tetapi karena situasi, musibah, karena karena dia sendiri tidak berniat itu. Nah, ya jelas sesuatu yang kita lakukan tidak disengaja, sesuatu yang kita lakukan tidak kita inginkan, ya gitu. Itu tidak kemudian dikategorikan sebagai perbuatan dosa. Tetapi di dalam Al-Quran dikatakan orang tersebut harus memberikan santunan sebagai ucapan permohonan maaf kepada keluarga yang ditinggal gitu. Jadi prinsipnya suatu itu dikenakan sanksi ketika kita melakukan dengan kesengajaan dan penuh kesadaran. Saya yakin kalau menabrak orang itu bukan karena kesengajaan. Jadi tentu saja ya kalau untuk menenangkan hati bertobat ya tentu saja apapun yang kita anggap salah ya kita tobat. Oke, sekarang nih ada penelpon. Kita buka telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Bondan di Ngawi. Ya Bu, ya Pak. Lumba. Begini Ustaz, tetangga saya ini bekas tahanan. Ketika di penjara dia bertekad untuk bertobat dan benar-benar berubah menjadi orang yang lebih baik. Begitu dia keluar dari penjara dan tinggal kembali di lingkungan kami, bukan semangat yang didapat, tapi malah cemooh yang diterima. Robot kali ini lain. Tunggulah. Nah, terima kasih Baik. Sama-sama. Berita seterusnya. Pertandingan apa hal ni? Tengok ni. Ayam goreng. Kan, tengok ni. Pertandingan mencipta robot akan diadakan. Pemenang akan mendapat geran untuk pengeluaran robot secara besar-besaran. Pertandingan akan... Adik saya Ipin. Hai. Kami pencipta robot. Betul.
Robot ciptaan kami akan menggembirakan penghuni bandar Nusantara. Dipersembahkan Robot UI. Orang tengah sibuk buat kerja ke hilang? Tada! Ayam goreng. Nak, mestilah. Nak, Ipin! Habis lalu orang. Penatnya. Kenapa? Ayam goreng, ayam goreng. Mari beli, mari beli. Kenapa boleh jadi macam tu, Pi? Aku pun tak faham. Jangan tunggu lagi. Cepat lari. Cepat. Kenapa nak lari? Kita orang tak buat apa-apa. Ayah, polis datang. Lari! Kamu berdua, ikut saya kembali untuk siasatan. Apa salah kita orang? Kita orang tak buat apa-apa pun. Diam, jangan melawan. Tapi kita orang tak bersalah. Filipin, jangan lari, berhenti. Tak sangka akan jadi teruk macam ni. Aku rasa dia tak kena lah. Kenapalah bila kita berjaya, ada je orang yang dengki. Tak pasal-pasal, kita dah jadi orang beruang polis. Hairan. Macam mana robot UI boleh tukar menjadi ganas? Kita tak programkan macam tu. Kau
Robot datang dari mana? Tiba-tiba muncul. Siapa hantar kau? Tak faham. Apa yang kau cakap ni? Apa ni? Entah. Kejap. Macam suntikan virus. Inilah penyebabnya. Upin, tengok ni. Ihsan Enterprise? Ihsan? Susah kita nak masuk. Kawasan ni penuh dengan robot polis. Macam tahu je kita nak ke sini. Ipin, nah. Wah, penembak laser. Ipin. Itu mereka! Tangkap! Ijat? Ya, aku Ijat. Pemuzik yang kehilangan kerja. Sebab apa? Sebab korang. Korang yang bersalah dalam hal ini.
aku yang menghiburkan mereka. Tapi sekarang tempat aku telah diganti dengan robot UI. Robot ciptaan korang. Ijat, jangan salahkan orang. Ini rezeki masing-masing. Betul. Kau masih boleh hiburkan orang ramai. Kau boleh main muzik bersama-sama robot UI. Iya ke? Itu cuma kata-kata manis nak selamatkan diri. Siapa kau? Aku Roy, pencipta robotmu. Dan sekarang dengan robotmu, aku akan menguasai bandar Neo-Santara. Oh, sudahlah. Ijat tak nak teruskan. Ijat hanya nak menyanyi balik. Siapa kau nak arahkan aku? Aku dah tak perlukan kau. Pin, hapuskan mereka. Pin? Rupa-rupanya kau pun bersebahat. Ayah! Cut! Jatuh pula. Kita ni. Jangan marah. Tak marah. Kita rehat dulu. Abang Saleh, nanti filem ni nak tayang kat mana? Tak tahu lagi. Alah, bagi tahulah kat mana. Kita orang nak suruh Opah dengan akak tengok. Abang nak letak kat YouTube. YouTube? Laman web penyiaran. Abang ada saluran sendiri tau. Jangan main-main. Sikitnya orang tengok. Nantilah. Bila siap cerita ni, kita tunjuk promo. Barulah ramai orang tengok. Tunggulah. Lambatlah muncul ni. Ya lo, sudah dah makan. Dua teh panas sudah siap. Mutu, nasi lemak mana? Tak ada lagi lah Tok Dalang. Itu Upin sama Ipin belum hantar. Minum saja ada. La 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 la. Mutu. Kau tahu Atong? Tahun ni aku raya durian lah. Sono. Kenapa? Pokok durian aku semuanya lebat berbunga. Kalau cuaca elok, tak panas sangat dan tak hujan selalu, banyaklah durian musim ni. Betul-betul kampung kita. Kampung durian runtuh. Wah, bagus. Itu bunga sudah kembang kah? Dah, banyak lagi. Nasi lemak sedap. Nasi lemak sedap. Ipin, sini. Lambatnya kau. Lapar tak tunggu. Bagi 2. Sekejap Ini dia. 2 sajalah. 2 lagi untuk kita orang. Atuk belanja. Kan Atuk kan? Atuk? Pandailah kau. Dave, sinilah cepat. Pergilah tengok nanti. Kalau banyak bunga, mesti banyak keluang. Malam ni saya mau cari itu keluang. Memang banyak keluar. Tapi kali ni lagi banyak. Ya kan? Uang apa? Bukan uang, keluang. Itu binatang bila jual boleh buat uang. Wah, kita orang nak. Boleh ke? Hey, budak. Main-main saja. Bodoh.
Bikin kacau saja ini budak. Nak main apa ya petang ni? Entahlah. Tunggu je lah diorang. Akak. Akak. Oh, Akak. Hah? Akak, tengok apa? Tengok tu. Hah? Hah? Ih, tahi. Upin pijak tahi. Hah? Ih, apalah kak ni? Tak bersihkan rumah. Teruk betul. Hah? Amboi, mulut. Tai apa ni kak? Nampak yang tergantung tu? Tu. Huh? Nampak? Apa tu? Itulah kelawar. Dan yang kau pijak tu, tai kelawar. Kenapa rumah kita tiba-tiba ada kelawar? Selalu tak ada pun. Betul. Sebab sekarang musim buah-buahan. Nampak tu? Oh, patutlah kita tak pernah dapat rasa mangga tu. Kelawar-kelawar ni rupanya yang makan. Ambil kau. Itulah berdosa. Benda tak kacang kau kacau dia buat apa? Apalah kelawar ni? Nanti kau. Dah, pergi basuh kaki. Yelah. Dah bersih belum? Jawablah. Selamat malam, Opa. Selamat malam. Gelapnya. Tidur dulu, Pen. Selamat malam. Apa buat macam tu? Tak elok. Bahaya. Apa hal malam-malam terjerit-jerit? Dalam bilik kita orang ada benda terbang. Terbang? Betul, Opa. Cuba tengok. Ada-ada ajalah korang ni. Itu pun takut. Apalah kak ni? Hah? Opa pergi dulu. Hati-hati, Opa. Tadi kat situ. Hah? Tak ada apa-apa pun.
masuk bilik kita orang, bukan bilik akak. Itulah. Siang tadi kau kaca siapa suruh? Sekarang, dia nak balas dendam. Habislah. Opa, tengok kak. Alah, tak ada apa-apa. Ros, bawa penyapu. Tak ada apa-apa. Nah, apa? Opa tak apa-apa. Tak sampai dapat. Apa lawan ni? Cepat buka tingkap. Bye-bye. Kakak hebat. Tapi, macam mana kelawar boleh masuk? Mesti ada lubang kat mana-mana. Dengar tu. Banyaknya. Habislah. Kelawar suka bilik kita. Macam mana, Upin? Tak apa. Kita tidur bilik akak. Akak tidur bilik kita. Nanti, akak boleh tangkap semua kelawar. Nak kelawar? Dah tidur. Jangan kau orang pula nak jadi kelawar tak tidur malam. Baik, Opa. Macam mana nak halau kelawar-kelawar ni? Senang je. Kau ambil lampu ni, pasang banyak-banyak kat tempat-tempat yang kelawar tu suka hinggap. Kat siling, bumbung, mana-manalah. Bila terang, tak adalah kelawar tu datang. Kenapa pula? Nah. Sebab kelawar tak suka tempat terang dan bercahaya. Kan dia keluar waktu malam. Ini apa? Ish, tak boleh Alang. Nanti bil elektrik mahal. Opa mana ada duit? Betul. Kalau macam tu, kita cuba yang ni. Tak banyak pakai karen. Ini macam mana pula? Ini kalau kita pasang, keluarlah bunyi. Weng, weng, weng. Bunyi bising tu lah yang halau semua kelawar. Mana boleh bising. Nanti orang marah. Kalau dah semua tak boleh, kau fikirlah sendiri. Atuk merajuk. Macam ni lah Alang. Setahu aku ada cara lain. Cara tradisional. Ada orang kata letak daun durian Belanda atau batang pokok lengkuas, kelawar akan lari. Sebab tak suka akan bau benda-benda ni. Tapi aku tak tahulah betul ke tidak. Baru aku ingat. Bau apa ni tu? Inilah kapur bagus. Tengok macam mana bau. Kita sembur atas siling. Pecu. Nanti kelawar tu semua lari. Garanti tak datang lagi lah.